Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen berbagi lanjutan terkait dengan rekrutmen bersama BUMN tahun 2024. Aku akan berbagi, kita ngobrol santai aja teman-teman terkait dengan detail dari tahap rekrutmen tersebut. Bagi teman-teman yang pengen belajar seputar karir, silahkan bisa cek di channel YouTube-ku ini, belajar melalui playlist biar lebih gampang. Dan kalau ada yang lagi nyari informasi lowongan pekerjaan, bisa cek secara berkala di bagian community. Di sana aku re-share informasi lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari teman-temanku, HRD, yang teman-teman juga bisa temukan di LinkedIn. Oke, teman-teman? Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu ya, atau yang belum tahu aku kasih info juga, bahwa rekrutmen bersama BUMN tahun 2024 udah dibuka kemarin, tanggal 23 Maret 2024. Nah, dari info-info yang udah ada, yang udah beredar, teman-teman juga bisa ngelamar-ngelamar kan, kayak gitu. Tapi di sini aku pengen bahas sedikit informasi yang mungkin teman-teman udah tahu, kita diskusi bareng aja tentang rincian detail proses rekrutmen tersebut. Gimana caranya? Teman-teman buka dulu websitenya. Yuk bagi teman-teman yang pengen daftar BUMN tapi belum tahu websitenya lewat mana, nih teman-teman tinggal buka aja di sini ya. Rekrutmen bersama 2024.fhci BUMN.id kayak gitu. Nanti akan muncul halaman ini. Yang udah punya akun di tahun lalu bisa bikin bisa login aja gitu dengan akun yang tahun lalu, kalau nggak bisa nanti bikin ulang, gitu ya teman-teman ya. Terkait detail untuk ini nanti aku akan jelaskan di video lain. Teman-teman, terkait dengan rincian detail yang ada, sebenarnya teman-teman lewat websitenya ini, teman-teman bisa buka aja di sini, di-scroll ke bawah, kemudian di sini ya, ini kan ada tahapan-tahapan. Nah, di sini kan ada informasi nih, lihat selengkapnya itu. Nah, ini yang pengen aku bahas di sini, yuk kita diskusi bareng aja teman-teman. Lewat sudut pandangku, mungkin nanti teman-teman kalau ada informasi-informasi lain bisa di-share di kolom komentar, kita akan berbagi aja. File-file yang ada di sini udah aku download di sini teman-teman sebagai PDF-PDF. Di tahap pertama ini kan ada registrasi online dan seleksi administrasi. Nah, untuk filenya kalau kita download akan kayak gini teman-teman. Ini adalah rincian detail tahapan seleksinya. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman di sini. Untuk persyaratan dokumen pesertanya, ya ini ada persyaratan yang sifatnya upload-upload gitu ya, teman-teman ya. Udah ada detail nih, teman-teman. Nih ya, wajib melampirkan dokumen yang sesuai benar dan jujur, oke. Nah, di sini udah ada ketentuan detailnya, teman-teman. Kalau ketentuannya ini teman-teman tidak bisa penuhi, apalagi nggak jujur, nanti mungkin di seleksi administrasi tahap awal sebelum nanti teman-teman ke TKD mungkin teman-teman udah gugur kayak gitu. Terkait dengan KTP di sini udah jelas ya, asli masih berlaku, berwarna jelas dan terbaca ya. Scan-nya tidak terpotong dan ukuran maksimal itu 500 kilobyte kayak gitu. Untuk yang dokumen ijazah ini sama, bagi teman-teman kalau ada ijazah dia boleh ijazah asli atau SKL yang telah dilegalisasi, kayak gitu. Dan ijazah terakhir yang relevan. Jadi kalau teman-teman masih kuliah nih, belum ada ijazah, belum ada SKL ya berarti pakai ijazah SMA-nya. Nanti lokernya yang bisa dilamar ya loker sesuai SMA-nya, kayak gitu. Di sini maksimal 1 MB, kayak gitu. Formatnya PDF juga dan jelas tidak terpotong, kayak gitu ya. Ini kita baru bahas soal poin A dulu yang ada di sini ya. Kita turun ke bawah lagi. Nah, di sini upload dokumen transkrip nilai. Mirip transkrip nilai sama ijazah di sini. Jadi asli telah dilegalisasi, jelas ukuran maksimal 1 MB. Terus di sini ada dokumen-dokumen lainnya. Di sini ada foto profil format JPG maksimal 500 KB. Ini nanti kalau teman-teman udah berhasil login ya, terus ngasih foto profil. SKCK PDF maksimal 500 kilobyte. Ini juga untuk rekrutmen 2024 ini teman-teman ini sifatnya opsional ya SKCK. Terus TOEFL dan sertifikat lain ini juga sama, dia sifatnya opsional tapi kalau ada ya bagus ya teman-teman ya. Kemudian rekomendasi ini 500 KB juga, digabung dalam satu file. Jadi ini teman-teman ingat ya, ini yang ada di sebelah sini ini sifatnya opsional kayak gitu. Nanti upload aja sesuai dengan ketentuan gabungin jadi satu gitu. Itu yang berkaitan dengan poin A. Yang poin B, peserta yang sudah pernah mendaftar RBB tahun lalu bisa login dengan akun yang lama, kayak gitu. Teman-teman coba gitu ya. Nih di sini.
udah ada keterangannya. Yang udah pernah mendaftar bisa langsung masuk kecuali akun yang blacklist. Akun blacklist ini ada beberapa teman-teman. Ada yang blacklist karena teman-teman itu terbukti secara meyakinkan bahwa teman-teman itu bohong gitu ya, curang gitu, itu bisa. Yang kedua, akun blacklist ini dia itu bisa terjadi kalau teman-teman itu udah lolos sampai ke tahap offering tapi di offering itu mundur, itu bisa kena blacklist juga tuh. Nanti untuk keterangan lebih lanjutnya terkait dengan blacklist dan lain-lain tadi, teman-teman buka aja di websitenya ini. Nih, baca-baca di bagian ini teman-teman, FAQ ini. Nah, itu semua dibaca atau di videoku yang udah aku upload soal FAQ ini kita bahas itu. Itu udah dicantumkan secara jelas ya gitu, kok bisa kena blacklist kenapa, kayak gitu. Nah, di sini ada keterangan juga teman-teman. Jadi bisa login menggunakan akun yang pernah didaftarkan yang tahun lalu ya. Terus di sini ada update pendidikan, alamat, dan sertifikasi. Barangkali ada suatu pengalaman yang teman-teman nanti kan akan bertambah gitu ya, berubah gitu-gitu. Jadi tambah. Terus selain pelamar yang ada di sini, nanti teman-teman mendaftar dari awal kayak gitu. Ini pengalaman pribadi juga teman-teman. Ada teman yang di tahun lalu itu dia bikin akun, tapi cuma bikin aja, belum dilengkapi, belum apalagi ngelamar enggak, cuma sekedar bikin terus jadi gitu. Nah itu login di tahun ini itu bisa, tapi dia harus bikin dari awal, kayak gitu. Nggak bisa kayak misalkan lupa password atau gimana gitu. Jadi bikin dari awal. Jadi akun yang cuma di tahun lalu itu dibikin dan kosongan gitu, nanti teman-teman silahkan dibikin dari awal gitu. Ini pengalaman dari teman aja ya, kayak gitu. Terus ini kalau akun yang sudah di-blacklist tidak bisa mendaftar, ini kan nanti kan hubungannya email dan KTP, itu kan di-lock ini nanti teman-teman. Nah itu udah nggak bisa untuk daftar lagi, kayak gitu. Terus di poin yang C, apa sih poin yang C di sini? Perhatikan lowongan yang tersedia. Nah, ini setelah teman-teman udah masuk tadi ya tahapannya, kan ngelengkapin akunnya dulu. Setelah itu kan teman-teman ngelamar-ngelamar. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan, teman-teman cuma boleh satu gitu, posisi kayak gitu, yang bisa dilamar gitu. Jadi ini udah ada nih, kata kuncinya itu sebenarnya di sini, mempertimbangkan dengan matang sebelum teman-teman ngelamar. Kalau kenapa harus hati-hati? Karena kalau teman-teman udah ngelamar gitu, terus teman-teman nggak bisa ngelamar lagi tuh, karena satu orang satu posisi. Yang kedua, kalau teman-teman itu nih ya, mempertimbangkan dengan matang atau hati-hati itu tidak hanya pada saat melamar, tapi saat ngelengkapin dokumennya. Karena di FAQ tadi yang ada di websitenya itu tidak ada layanan penggantian informasi. Jadi teman-teman nggak bisa edit-edit kalau udah ngeklik apply. Kalau udah ngeklik apply teman-teman masih bisa edit, save gitu ya. Tapi kalau enggak, teman-teman belum bisa melakukan itu. Itu udah terlanjur klik apply gitu, nggak bisa diedit. Jadi harus dipertimbangkan dengan matang, gitu. Terus di sini ada apalagi kalimatnya yang D, diberlakukan sistem kuota. Oh, satu posisi untuk 1.000 peserta. Ini ada keterangannya di sini, teman-teman. Di sini ya, sistem kuota dalam RBB itu jumlah pendaftar yang diperbolehkan untuk setiap lowongan yang dibuka. Artinya ada kuota 1.000 misalkan, kalau 1.000 udah terpenuhi, maka mungkin tombol yang ada klik lamar atau apply itu langsung disable buat diklik gitu loh, teman-teman, udah nggak bisa. Atau kalau teman-teman search, nanti kan di situ ada filteringnya, teman-teman yang udah login pasti udah tahu ya. Lowongan yang udah penuh, lowongan yang masih tersedia gitu, ada tab-nya gitu ya, teman-teman ya. Jadi di sini nanti ada itu. Kuota disesuaikan dengan posisi yang ada gitu. Ini di sini juga sama, teman-teman. Satu posisi untuk 1.000 peserta. Nah, gitu. Jadi nanti ya balik lagi, teman-teman. Ini mungkin juga nih ada perhitungannya ya. Nih, perhitungan kuota kita loncatin dulu ya. Kita yang huruf E dulu. Setiap pelamar hanya boleh memilih satu posisi. Yang tadi udah aku sebut ya, teman-teman ya. Satu pelamar cuma boleh satu posisi, jadi harus hati-hati gitu. Terus di ini ada poin F. Perhitungan kuota tuh gimana sih di sini? Nah, nih, teman-teman. Tiap 1.000 peserta akan diizinkan satu lowongan. Kalau BUMN itu membuka 2.000 kuota, maka kebutuhan lowongan tersebut adalah 2 posisi. Nah, balik lagi teman-teman. Kalau teman-teman udah login, itu kan ada kuota-kuota tuh ya, kuota-kuota pelamar tuh. Sebelum nanti akhirnya klik tombol lamarnya itu jadi nggak bisa diklik.
Kalau di situ tulisannya udah penuh 1.000, ini akhirnya nanti akan difilter jadi berapa? 1 orang aja gitu, teman-teman. Oke, ini secara subjektif aku akan sampaikan. Jadi, ya jangan ngerasa gimana-gimana gitu, teman-teman. Rekrutmen bersama itu lowongannya banyak, tapi peminatnya juga banyak. Nanti di akhir aku akan kasih pandanganku atau udah nonton videoku yang sebelumnya, bahwa kalau mau daftar BUMN nggak harus lewat rekrutmen bersama gitu, biar kuotanya lebih banyak, biar nggak dibatasin 1 orang cuma boleh apply 1 gitu. Coba tonton video-videoku yang udah aku upload sebelum video ini ya. Di situ aku jelasin ya, teman-teman. Di sini balik lagi yang huruf G. Nah, apakah bisa ngelamar nih? Nih, memilih lowongan lain jika kuota sudah terpenuhi? Iya, nih ya. Asal kuotanya masih tersedia gitu. Oke. Setiap pelamar hanya boleh memilih 1 posisi gitu. Yang G itu gini, teman-teman, G sama H itu gini. Kalau jadi CV dan dokumen pendukung teman-teman ini kan bisa cocok untuk berbagai posisi kan, teman-teman, gitu. Jadi kalau misalkan yang ini kuotanya masih, ini habis, ini masih. Tapi menurut teman-teman, pengalaman teman-teman ini cocok untuk ini semua. Kalau teman-teman prioritas pertamanya itu adalah yang ini, kalau udah tutup, ya udah tinggal cari yang ini aja sama ini gitu, boleh-boleh aja. Tapi tetap cuma bisa 1 posisi gitu. Jadi silahkan disesuaikan gitu, teman-teman. Itu inti dari poin yang pertama ini ya, di tahap yang awal ini, yang diregistrasi online ini. Terus di sini yang tahap selanjutnya itu ada tes online tahap 1 gitu. Ini adalah file yang ini. Ya, nih tes online tahap 1 teman-teman. Ini ada 2 jenjang yang berbeda, aku akan jelasin dengan 2 bahasa yang beda ya. Satu untuk SMA, satu anak kuliah gitu. Kuliah itu yang dari D3 sampai S2 kayak gitu ya. Jadi di sini teman-teman udah ada info bahwa untuk teman-teman yang lulusan SMA sederajat, maka tesnya itu hanya TKD yang ada pengetahuan dasar dan dia karena TKD aja, jadi tidak ada pembobotannya gitu di sini. Tapi dia ada nilai minimumnya berapa? 58 gitu. Terus di jadwal ini ya, dia itu akan untuk yang kuliah, maka akan ada tes tahap 1-nya ini akan jadi 3. Tahap 1 online, tes online tahap 1 gitu, ya. Jadi nanti akan ada nih ya, TKD 40%, kemudian di sini core value akhlak itu 50, terus wawasan kebangsaan ini 10. Ini kalau di tahun sebelumnya ini 60 ya, wawasan kebangsaan itu sebelumnya nggak ada ya teman-teman ya, gitu. Fokusnya di akhlak gitu, tapi ini di sini ada pembobotan ini. Jadi mungkin mirip-mirip, teman-teman bisa belajar tentang TKD dari channel YouTube-ku juga, teman-teman bisa belajar akhlak juga ada videonya dari channel YouTube-ku, dan wawasan kebangsaan ini teman-teman bisa belajar sambil belajar nanti untuk persiapan CASN gitu, biasanya kan mirip-mirip tuh gitu ya. Terus TKD juga ada yang mirip, ada yang enggak sih kalau BUMN sama CASN gitu. Jadi ini teman-teman silahkan siapkan, di mana nanti untuk wawasan kebangsaan minimum skornya 50, akhlak itu nanti 65 minimumnya, kemudian TKD itu minimal 58. Ingat ya teman-teman, ini mindset aja. Jadi teman-teman ini kan lagi kompetisi. Jadi misalkan ini rentang nilai nih dari 0 sampai nilai maksimumnya katakanlah 100. Terus misalkan di sini ada batas kelulusan itu di sini ya, ini batas. Nah, teman-teman itu melewati batas di sini belum tentu lolos ke tahap selanjutnya. Kenapa? Kan akan di-ranking juga berdasarkan teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain ada di atas sini gitu, terus teman-teman di sini, ya ini ngelewatin batas ini tapi kan teman-teman masih di bawah sini gitu. Jadi teman-teman silahkan belajar dengan semangat tidak hanya melampaui batas, tapi dengan hasil yang optimal, kayak gitu. Ya. Terus di sini ada auto gugur dan blacklist gitu. Jadi yang melakukan kecurangan akan gugur dan blacklist. Biasanya kan kalau tes-tes gini kan ada tes ini ya, uji coba trial-nya dulu gitu ya, terus kemudian cara ngerjainnya gimana. Kalau di situ udah dikasih tahu bahwa harus jujur gitu ya, jujur gitu, jangan ada trik-trik gimana pun gitu. Nanti teman-teman belajar juga ya di bagian FAQ sini teman-teman, belajar di sini, itu di situ ada ketentuan tuh, ada masukan kalau tes-tes online harus gimana. Misalkan nanti teman-teman haruskah ikut ini, haruskah ikut trial test gitu, jawabannya adalah enggak ya, tapi itu lebih bagus. Terus nanti kalau teman-teman ikut trial terus ngerjain,
harus pakai device yang sama, kemudian nanti kalau ada sinyal error nanti teman-teman silahkan dibagusin lagi. Jangan sampai teman-teman itu menutup halamannya lebih dari 3 menit karena nanti otomatis nggak lolos dan lain-lain. Teman-teman bisa baca tuh di bagian FAQ gitu. Itu yang ada di poin nomor 2 di sini, tes online. Kemudian nanti akan tes online ini nih ya teman-teman ya, untuk administrasi dia kan kasih waktu 1 minggu teman-teman. Kemudian nanti untuk tes online-nya dia juga ada waktunya juga tanggal 27 sampai 4 Mei, ini sebulan gitu ya setelah registrasi inilah gitu. Dia juga nanti pengumumannya di bulan Mei gitu. Ini aku bikin video ini masih di Maret gitu, masih sebulan lebih ya gitu. Terus di sini nanti ada tes online tahap 2. Nah, tes online tahap 2 kita lihat dulu ini rinciannya teman-teman dari file yang aku download itu tadi. Ini juga dibagi jadi 2, ini ada yang baru juga di sini teman-teman. Kita pisahkan ya, di sini ada SMA, di sini ada kuliah gitu. Untuk yang level SMA sederajat gitu, nah di sini ada pembobotannya nih teman-teman. Jadi, tadi ya yang di TKD itu kan nggak pakai bobot tuh, tapi kalau yang SMA dia ada bobotnya di sini. Jadi di sini untuk teman-teman SMA sederajat, itu ada akhlak 60%, wawasan kebangsaan itu 10%, dan learning agility 30%. Nah ini learning agility ini adalah sesuatu yang baru teman-teman, yang di tahap sebelumnya nggak ada. Mungkin bagi teman-teman yang udah terbiasa ada di bidang rekrutmen, background-background HR, psikologi udah pasti tahu ya terkait dengan learning agility ini. Nanti aku akan bikin video gambarannya terkait dengan learning agility ini teman-teman di video-video selanjutnya. Nanti silahkan stay tune aja di channel YouTube-ku ini gitu. Ini masih baru-baru semua, jadi teman-teman silahkan pelajari akhlak tuh. Tahu, pahami dulu masing-masingnya gitu, masing-masing value-nya, kemudian contoh perilakunya gimana dalam kehidupan sehari-hari juga. Teman-teman bisa belajar dari channel YouTube-ku udah aku upload juga. Ini ada batasnya ya bagi teman-teman SMA, minimum akhlak itu 65, skornya kemudian wawasan kebangsaan 50 dan learning agility 197. Teman-teman bisa dilihat di sini, learning agility di sini skornya tinggi sekali ya dibandingkan dengan yang tadi tes tahap pertama untuk teman-teman yang SMA gitu. Nah, ini bisa dilihat ya, ini kan di sini juga gede ya porsinya. Terus kita lihat di sini learning agility untuk teman-teman kuliah, 197 juga, ini skornya tinggi. Nah, ini kemungkinan ada beberapa teman-teman. Kalau teman-teman ini tebak-tebakan aja ya teman-teman, bisa dipercaya bisa enggak nih gitu. Kalau skornya gede, tinggi kayak gini artinya jumlah soalnya bisa banyak, tapi skornya tuh kecil-kecil, atau jumlah soalnya tuh ya biasa aja, tapi nilai poin dari masing-masing soal itu besar. Nah, kalau soalnya nggak banyak tapi nilai poinnya itu besar, maka hati-hati. Karena bikin kesalahan satu aja, itu skornya akan berkurang banyak gitu, teman-teman ya. Gitu. Oke, ini untuk teman-teman yang SMA. Kemudian untuk yang kuliah, di sini ada tesnya adalah bahasa Inggris dan learning agility. Nah, ini sama learning agility-nya, nanti aku akan jelasin. Nah, bahasa Inggris, teman-teman. Ini bahasa Inggris mungkin kalau teman-teman ada yang ikut di tahun RBB sebelumnya ya, 2023 gitu ya. Ada teman-teman yang nilai bahasa Inggrisnya segini, tapi nggak lolos. Ada yang nilai bahasa Inggrisnya segini, tapi lolos gitu. Nanti tetap disesuaikan dengan perusahaan masing-masing terkait dengan ambang tadi, teman-teman. Tapi ya paling nggak gini, ambangnya itu kan ini ada ambang minimum yang secara umum, tapi kan pasti masing-masing perusahaan untuk posisi tertentu, tapi kan dia membutuhkan membutuhkan standar tertentu, kayak gitu. Jadi, udah memenuhi batas minimum skor ini, balik lagi, belum tentu memenuhi kebutuhan dari masing-masing BUMN tadi. Dan banyak ya yang dari tahun lalu ngerasa bahwa bahasa Inggrisnya itu susah gitu. Aku kasih tips bagi teman-teman, walaupun nanti aku bikin penjelasan di video selanjutnya bahwa teman-teman silahkan belajar bahasa Inggrisnya tuh dari tes-tes TOEFL gitu, yang grammar dan lain-lain, itu satu dipelajari. Yang kedua, teman-teman silahkan pelajari vocabulary yang biasa muncul di tes-tes bahasa Inggris, tapi yang advance bahasa Inggrisnya, gitu. Karena teman-teman yang sebelumnya banyak tuh di tahap sebelumnya ya, yang soal-soalnya tuh istilah-istilah bahasa Inggrisnya itu susah, kosakatanya nggak familiar, dan itu mungkin tidak terbiasa digunakan untuk kehidupan sehari-hari atau di tes-tes TOEFL dan sejenisnya gitu. Maka teman-teman harus belajar itu. Nanti teman-teman bisa browsing, cari buku-buku, misalkan kata kuncinya tuh cari di Google tuh misalkan gini, "Must have words in TOEFL," gitu, "Must have words in TOEIC," gitu misalkan, atau "Must have words for professional purpose," gitu. Pokoknya googling aja kayak gitu. Nanti pasti akan muncul dan itu silahkan teman-teman pelajari. Atau teman-teman juga bisa mulai membiasakan diri baca-baca koran berbahasa Inggris. Itu untuk menambah kosakata gitu. Online gitu nggak apa-apa, nanti kalau ada istilah yang nggak tahu, teman-teman tinggal translate kayak gitu. Ini butuh bahasa Inggris ini memang butuh belajar yang dia tuh nggak bisa kayak dadakan langsung jago gitu loh teman-teman, gitu.
Mungkin dari teman-teman di sini ada yang udah pernah lolos tes tahap satu tapi selalu terhenti di bahasa Inggris. Nah, ini teman-teman kalau nanti masih berminat ngelamar BUMN lagi, kalau misalkan di periode ini teman-teman nggak lolos, itu teman-teman bener-bener harus belajar dari jauh-jauh hari sih ini, terkait bahasa Inggris ya, gitu. Terus di sini kita turun ke bawah, di sini, ada final pembobotan nih teman-teman. Nah, pembobotan final tuh kan tadi kan ada tes online tahap satu dan 2 ya teman-teman ya. Ini di sini ada yang kebalik antara SMA sama kuliah. Kalau anak kuliahnya, ya yang D3 sampai S2 itu tes online tahap satunya itu, yang porsinya lebih tinggi 60% gitu, dibandingkan dengan yang ada di sini, yang akhlak dan lain-lain teman-teman. Tapi kalau untuk teman-teman SMA sederajat kebalikannya. Gitu. Tas yang di sini, dia akan bobotnya akan secara lebih tinggi kayak gitu, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang tahap sebelumnya, gitu. Kalau aku sih ngasih saran teman-teman, menurutku pribadi fokus aja ke ini, melampaui batas-batas di masing-masing ini. Ini urusan berapa persennya kan ini nanti kan hitungan by system, nanti teman-teman kan tahu hasilnya ya, gitu. Untuk strategi, teman-teman pelajari dulu di tahap satu dan tahap 2 yang online, kelemahannya teman-teman di mana, yang masih sangat lemah, mumpung masih jauh ini, teman-teman luangkan waktu untuk belajar lebih ekstra gitu, dibandingkan dengan yang udah tahu, udah paham itu belajarnya sekedar mengingat atau yang nggak terlalu intens kayak gitu. Dan tetap di sini ya, ada, proctoring auto gugur dan blacklist bagi teman-teman yang nggak jujur, tetap ya. Itu berkaitan dengan tes online yang tahap 2 nanti akan diumumkan di bulan apa nih, tahap 2 nih, ya Juni ya, kayak gitu. Terus di sini ada tes seleksi BUMN. Nah, ini terkait dengan TKB dan lain-lain. Itu ada di sini. Nah, teman-teman. Jadi setelah nanti teman-teman lolos tahap itu semua, nanti akan ada tahap-tahap ini, teman-teman. TKB, berarti nanti masing-masing posisi tuh yang ditesin ya. Kemudian ada interview dengan user ini. Ini nanti teman-teman silahkan kalau mau belajar interview, buka channel YouTube-ku udah ada tuh. Ini aku udah upload interview untuk pekerjaan. Jadi nggak hanya di RBB, perusahaan swasta juga sama aja. Teman-teman harus familiar dengan pertanyaan yang biasa muncul saat interview, baik yang disampaikan oleh HR atau user. Karena nggak akan lari-lari jauh dari situ. Nggak akan jauh-jauh dari perusahaan, nggak akan jauh-jauh dari posisi yang dilamar, nggak akan jauh-jauh dari isi CV dan dokumen pendukungnya teman-teman, gitu. Dan nggak akan jauh-jauh dari pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul, gitu. Silakan teman-teman bisa belajar dari channel YouTube-ku, buka playlist yang judulnya tes interview gitu. Di sini ada medical check up teman-teman, nanti teman-teman bisa siapkan juga di sini. Terus ada social media analytic. Nah, ini teman-teman yang punya sosial media, di akunnya teman-teman itu kan udah upload ya pada saat registrasi gitu, sosial medianya apa aja gitu, silahkan cek. Pastikan teman-teman punya sosial media itu yang ini kan di sini ada sosial media dan digital mindset ya, kayak gitu. Artinya tuh jangan sampai teman-teman punya sosmed, tapi sosmednya itu punya, tapi kayak meaningless gitu loh teman-teman. Kurang kurang bermanfaat untuk diarahkan ke arah profesional, hanya sekedar entertainment atau hanya sekedar punya, atau malah sosmednya nggak ada, susah ditemukan, malah di private-private lah, atau nggak ada postingan, ada following follower, nggak ada postingan gitu, nggak ada aktivitas, apalagi malah nggak punya sosmed. Wah, itu pertimbangan banget nih ya ada di sini gitu. Ini di sini untuk tahap yang tadi teman-teman, untuk jenjang SMA sampai S2, jadi ini dia serentak ya. Kemudian setelah itu ada pengumuman final dan inaugurasi. Pengumuman final nih teman-teman di sini udah disampaikan, akan diumumkan melalui email masing-masing. Jadi nanti pengumuman tuh biasanya tuh ada yang via email, ada yang tetap di akunnya teman-teman saat login gitu. Nanti silahkan nanti teman-teman dipantau juga ya. Di sini bulan Juli tanggalnya masih belum tahu, kemudian untuk proses inaugurasinya tanggalnya kapan masih belum tahu, kayak gitu. Ini di sini masih to be confirm kayak gitu. Tapi kalau kita lihat ya di alur-alur yang ada ini teman-teman, mulai dari registrasi sampai dengan inaugurasi, di sini masih ada bintangnya, waktu kegiatan masih dapat berubah. Nah, dapat berubah itu bisa dipercepat, bisa mundur, kayak gitu. Ya, jadi nanti silahkan teman-teman pantau secara berkala aja, tanpa login juga bisa. Buka-buka di sini gitu. Mungkin nanti akan ada update di sini atau teman-teman buka Instagramnya Kementerian BUMN bisa, buka Instagramnya FHCI BUMN bisa. Di sana ada postingan yang biasanya nih kalau ada reschedule akan update di sana. Kemudian di kolom komentarnya tuh, di kolom komentarnya itu nanti akan ada tanya jawab sesama pelamar gitu loh teman-teman. Nah, itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya udah kejawab di situ. Nanti silahkan dicek secara berkala.
Kayak gitu ya, teman-teman. Sementara dari aku itu dulu, terima kasih, semoga bermanfaat.